Kita percaya bahwa Allah setia kepada janjinya kepada kita. Kita percaya bahwa Dia selalu menempati apa yang Dia janjikan kepada kita. Dan memang kadang persoalannya adalah apakah kita setia kepada Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa menyerahkan diri kita kepada Dia. Kami berdoa kepadamu Bapa, bersyukur kami boleh menelaah firman Tuhan, kami boleh melihat kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, karena keterbatasan kami sebagai manusia. Kami sulit untuk dapat memahami apa yang terkandung di dalam firman Tuhan. Karena itu biarlah Roh Kudus bekerja ke dalam hati kami masing-masing, menolong kami supaya kami memahami apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bapa bersyukur, Bapa urapilah kami semua tanpa terkecuali, termasuk hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hamba sendiri ditegur, dinasihati dan dikuatkan oleh Tuhan. Bapa terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah kita masih dalam kitab Maleaki, kitab terakhir dalam perjanjian lama. Dan kitab ini mengisahkan tentang teguran Tuhan kepada orang-orang Yehuda ketika mereka kembali dari pembuangan dan mereka sudah apatis, sudah tak acuh terhadap firman Tuhan. Mereka mengatakan mereka umat percaya kepada Tuhan, tetapi mereka tidak setia dengan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Sehingga mereka menjalankan ritual agama mereka, tetapi tidak ada relasi dengan Tuhan. Dan untuk itu Tuhan menyampaikan teguran-teguran kepada mereka. Tuhan mengatakan, aku adalah Allahmu, aku adalah Bapamu yang memilih engkau. Aku menetapkan kau menjadi anakku. Dan mengingatkan kembali kepada perjanjian. Dan saudara lihat bahwa ini terjadi ketika bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel. Lalu Tuhan bawa mereka kembali ke Yerusalem. Tuhan bawa kembali mereka ke Yehuda. Dan ketika mereka menetapkan tempat itu, dan mereka ada bait Allah yang mereka bangun dan mereka tinggal di situ. Tapi saya yakin bahwa mereka, karena sudah 70 tahun, itu bukan waktu yang sebentar, waktu cukup lama untuk mengubah paradigma seseorang, waktu yang cukup lama untuk mengubah kebiasaan seseorang. Karena selama 70 tahun mereka adalah generasi berikutnya di Babel, mereka adalah generasi berikutnya di Yerusalem. Karena selama itu tidak ada ibadah kepada Tuhan dan mereka sudah mulai kendor. Nasihat-nasihat firman Tuhan sudah tidak pernah diperhatikan lagi. 70 tahun mereka masih merasa sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Lihat pada waktu mereka diancam oleh Haman, saudara lihat kitab Esther. Mereka diancam oleh Haman hendak dibinasakan. Tuhan masih pelihara mereka. Esther mengatakan, mari kita berpuasa, kita berdoa, kita menaikkan doa kepada Tuhan supaya kita dilindungi oleh Tuhan. Dan Tuhan menjawab mereka, lihat ada pemeliharaan Tuhan kepada hidup mereka. Tetapi ketika mereka kembali ke tanah Kanaan, mereka kembali ke Yehuda, mereka hidup dengan tidak setia kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan mereka kembali bahwa aku memilih engkau Yakub, aku tidak memilih Esau. Aku setia kepadamu, aku yang menetapkan engkau, aku tetap setia kepadamu dan kesetiaanku kepadamu tidak akan mundur. Jadi dia mengatakan aku setia kepadamu. Dan kita akan baca sekarang, kita akan pelajari ayat 10 sampai ayat ke-16. Inilah teguran-teguran yang Tuhan berikan kepada mereka. Setelah dalam pasal-pasal sebelumnya dia menegur cara mereka beribadah, dia menegur imam-imam mereka, leader mereka yang tidak setia di dalam pelayanan, tidak setia dalam melayani Tuhan sebagai imam. Kalau seorang leader tidak baik kepada Tuhan, seorang leader adalah leader yang jelek kepada Tuhan, maka apapun yang di bawahnya tidak akan menjadi baik. Tapi itu bukan masalah leader saja, bukan masalah imam saja. Imam ditegur, tetapi pada waktu, lihat saudara, waktu Tuhan menegur
imam, dia mengatakan kamulah, maka kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Lihat pasal 2 ayat 1. Dia berkata, maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Dia tujukan kepada para imam. Tapi dalam ayat 10 dia katakan, bukankah kita sekalian memiliki satu Bapa? Pada waktu dia mengatakan perintah itu, teguran itu kepada para imam, dia menggunakan kata ganti orang kedua. Tetapi pada waktu dia menegur dalam pasal 2 ayat 10, dia mengatakan kita. Bicara mengenai seluruh jemaah Israel yang sudah tidak setia lagi kepada Tuhan. Jadi seluruh orang di dalam dalam kehidupan keagamaan Yehuda semuanya ditegur. Jadi walaupun imam bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan jemaatnya, jemaat pun ditegur oleh Tuhan. Kita akan baca ayat 10 sampai ayat 16. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel, di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang-orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerima dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu, istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ini ditujukan kepada jemaat yang hidup moralnya sudah tidak benar. Dan mereka melupakan perjanjian kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan kepada mereka. Lalu ayat 10 mengatakan, mengapa kita berkhianat satu sama lain? Dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Mereka menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Saudara akan lihat dalam Ulangan pasal 29. Situ ada Allah mengikat perjanjian dengan Yakub. Allah mengikat perjanjian dengan Israel. Musa menulis perjanjian itu di Gunung Sinai. Dan mengatakan bahwa engkau, apabila engkau mentaati semua peraturan ini, apa yang tertulis dalam firman Tuhan ini, engkau akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Engkau akan menjadi imamat yang rajani. Engkau akan menjadi bangsa yang kudus. Itu yang Tuhan janjikan kepada mereka. Tuhan berjanji, ini yang akan menjadi milikmu. Engkau akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Keluaran pasal 19, saudara lihat di situ. Engkau menjadi milik pusakaku. Engkau imamat yang rajani, engkau bangsa yang kudus. Dan perjanjian itu yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel adalah perjanjian dengan syarat. Dengan syarat, kalau kamu melakukan ini, maka aku akan melakukan ini. Lihat saudara, kalau kamu setia, kalau saudara lihat ada berkat dan ada kutuk. Kalau kamu setia kepada Tuhan,
maka akan ada berkat. Kalau kamu tidak setia kepada Tuhan, engkau melenceng dari perjanjian itu, maka kutuk akan menimpa engkau. Jadi perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel adalah perjanjian dengan syarat. Itulah sebabnya mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka dibuang oleh Tuhan ke Babel menjadi pelajaran bagi mereka. Dan Tuhan ingatkan kembali. Tuhan ingatkan kembali kepada mereka setelah mereka dibuang dari Babel, setelah kembali dari Babel, mereka diam di tanah Yehuda. Tuhan ingatkan kembali, ingat 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu ketika engkau keluar dari Mesir, engkau berada di gunung Horeb, dan di situ Tuhan menampakkan diri kepadamu, kita mengikat sebuah perjanjian. Dan perjanjian ini, kata Tuhan, perjanjian itu tidak pernah berubah. Allah berjanji kepadamu dan perjanjian itu tidak pernah berubah. Ingat kepada perjanjian itu. Perintahnya tetap sama. Nilai dari perjanjian, nilai dari firman Tuhan itu tidak mengalami degradasi, tidak dikurangi. Oranglah yang sudah sering kali mengurangi perjanjian itu. Nah, apa manfaatnya bagi kita? Kita ingin lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada dalam Maleakhi pasal 2 ayat 10 ini. Kita trace back, kita tarik ke perjanjian baru, di mana kita tidak mengadakan perjanjian dengan Tuhan seperti itu. Kita tidak mengadakan perjanjian Tuhan seperti Tuhan melakukan perjanjian dengan bangsa Israel. Perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel adalah perjanjian dengan syarat. Kalau kamu melakukan ini, maka aku akan melakukan ini. Tapi ketika Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya, ketika dia memilih kita, dia merangkul kita, mengadopsi kita, menebus kita menjadi anaknya. Perjanjian itu adalah perjanjian unconditional, perjanjian tanpa syarat. Jadi ketika saudara diterima menjadi anak Tuhan, ketika saudara diangkat menjadi anak Tuhan, perjanjiannya Allah akan menyelamatkan saudara, Allah akan membawa saudara kepada keselamatan, dan itu tanpa syarat, tidak ada menjadi kontribusi bagi kita untuk supaya kita menerima keselamatan itu. Tidak ada menjadi kontribusi bagi kita untuk supaya kita, Tuhan, kalau aku berbuat baik, maka aku akan selamat. Unconditional grace, Tuhan memberikan keselamatan kepada kita sebagai anugerah. Tapi bukan berarti hidup kita harus bisa seenaknya saja. Nah, ketika Tuhan berjanji kepada bangsa Israel di Horeb itu, dia ingatkan kembali kepada dalam kitab Maleakhi. Dan ini membuat kita berpikir bahwa kita harus kembali kepada komitmen kita setia kepada Tuhan. Ini pelajaran pertama, saudara. Pada waktu saudara melihat Maleakhi 2 ayat 10 ketika Tuhan mengingatkan perjanjiannya dengan bangsa Yehuda. Saudara ingat kembali ketika saudara dipanggil oleh Tuhan menjadi anaknya. Saudara ditebus oleh Tuhan menjadi anaknya. Rasanya begitu luar biasa. Saudara menggebu-gebu dalam melayani Tuhan. Saudara setia dalam melayani Tuhan. Saudara saudara melakukan banyak sekali pelayanan. Tapi kadang-kadang seperti bangsa Israel pada waktu itu, dia kompromi dengan dunia. Dia kompromi dengan apa yang ada, kebudayaan yang ada pada waktu itu. Dan kita seringkali kompromi dengan dunia. Dan kita mendegradasi nilai-nilai firman Tuhan. Padahal nilai firman tidak bisa dikurangi. Nilai firman Tuhan tidak bisa kita kurangi. Kita mengdowngrade firman Tuhan. Dan kita mulai mengkompromi dengan dunia. Sudah ingat Demas dalam 2 Timotius pasal 4. Demas dikatakan oleh Rasul Paulus telah mencintai dunia ini. Dulu, waktu dia giat-giatnya dalam pelayanan, dia pertama kali percaya kemana Rasul Paulus pergi, dia giat dalam pelayanan. Tapi itu dulu. Tapi sekarang dia kompromi dengan dunia.
Dia meninggalkan itu semua. Coba bayangkan saudara, dulu kita setia kepada Tuhan. Dulu waktu kita ditegur oleh Tuhan, Tuhan terima kasih untuk teguranmu. Tuhan terima kasih untuk nasihatmu. Tuhan terima kasih engkau menebus aku. Aku berjanji untuk setia. Aku berjanji untuk tidak melakukan ini lagi. Dan kita giat di dalam pelayanan kita. Tapi itu dulu. Saya ingin tanya, sekarang bagaimana? Apakah saudara masih setia kepada Tuhan? Apakah saudara masih tetap menggebu-gebu dalam pelayanan saudara? Kalau dulu rajin baca Alkitab, sekarang bagaimana? Dulu saya sayang sekali sama Tuhan. Saya senang sekali baca Alkitab. Firman-Nya mengisi hidup saya. Terus sekarang sudah kompromi dengan dunia, sudah kompromi dengan segala sesuatu, dengan ilah-ilah lain. Sehingga saudara menyisihkan waktu untuk yang lain, bukan menyisihkan waktu untuk firman Tuhan. Kembalilah setia kepada komitmen semula. Kembali setia. Tuhan ingatkan itu saudara. Pada waktu, saudara ingat ketika Tuhan Yesus menegur dalam perkataannya kepada gereja di Efesus. Saudara lihat dalam Wahyu pasal 2 ayat 4-5. Teguran Tuhan Yesus, dia mengirim surat kepada jemaat di Efesus. Dia berkata Wahyu 2 ayat 4-5. Namun demikian aku mencela engkau baik memang, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Waktu itu engkau menggebu-gebu, waktu itu engkau sangat mengasihi aku. Ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, lakukanlah, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Bertobatlah, lakukanlah lagi apa yang engkau semula lakukan. Ingat saudara. Saya yakin sekali waktu orang setia pertama kali percaya Tuhan, aduh rasanya seperti orang kudus, rasanya suci benar, rasanya ingin melakukan apapun buat Tuhan. Benar ya? Apapun buat Tuhan. Ini contoh saja. Jadi ketika nanti kita akan melihat ini ada hubungan hubungan pernikahan yang kita lihat pertama kali kita cinta, jatuh cinta kepada seseorang. Waduh, menggebu-gebu apapun yang dia pakai, warna apapun yang dia sukai menjadi kesukaan kita. Setelah sekian lama, semuanya mulai berubah. Semuanya mulai berubah. Kadang-kadang kita seperti itu kepada Tuhan. Kita mulai berubah. Kita enggak setia lagi kepada Tuhan. Saudara, benar ketika bangsa Israel berjanji dengan Tuhan, Tuhan berjanji dengan mereka melakukan perjanjian itu di Gunung Sinai. Perjanjian itu adalah perjanjian dengan syarat. Tapi ketika dia berhadapan dengan saudara, dia memilih saudara, mengadopsi saudara menjadi anaknya. Dia berjanji untuk membawa saudara ke surga. Dan itu unconditional. Kadang-kadang ini yang membuat kita merasa hidup seenak-enaknya, toh sudah selamat, ngapain lagi, toh sudah selamat. Coba buka saudara 1 Korintus 6 ayat 20. Firman Tuhan berkata 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kamu sudah dibeli. Harganya telah lunas dibayar. Kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, kata Rasul Petrus. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Ini konsekuensinya. Kalau kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar, tidak mungkin engkau tidak memuliakan Allah. Kau harus memuliakan Allah. Dan tidak mungkin saudara memuliakan Allah cuma 1 tahun. 2 tahun, 3 tahun, dan tahun keempat mulai memudar. Enggak mungkin itu. Karena itu saya mengajak saudara,
supaya saudara tetap setia kepada Tuhan, kembali kepada komitmen yang mula-mula. Lakukanlah lagi apa yang telah saudara pernah lakukan. Jadi Allah mengingatkan, ini firman Tuhan harus dilakukan. Setuju ya? Adakah saudara memilah-milah firman Tuhan yang ini dilakukan, yang ini tidak dilakukan. Yang ini dilakukan, yang ini tidak dilakukan. Kalau saudara sebagai orang yang setia kepada Allah, apapun firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan, saudara akan tetap setia. Nggak peduli seberat apapun itu. Setuju? Kalau saudara mengatakan saya setia yang kepada yang ini, saya tidak setia kepada firman Tuhan ini, maka saudara sama sekali tidak setia kepada Tuhan. Dan Tuhan ingatkan gitu, kalau engkau setia kepada firman Tuhan, dia ingatkan kepada orang-orang Yehuda dalam surat Maleakhi ini. Dia ingatkan kalau engkau setia kepada Tuhan. Lihat prinsip kedua, engkau akan mendahulukan nilai Alkitab dalam mencari teman hidupmu. Dia mengkritik itu, Yehuda berkhianat. Perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Dan telah menjadi suami anak perempuan Allah lain. Dia mencari istri dari orang-orang perempuan-perempuan yang percaya kepada Allah lain. Allah membenci itu. Allah prinsip dalam Alkitab dengan jelas. Orang percaya harus menikah dengan orang percaya. Tidak boleh orang percaya menikah dengan orang yang tidak percaya. Bahkan saya punya prinsip, pacaran pun tidak boleh. Melirik pun tidak boleh. Jelas ya? Jadi kalau saudara single, saudara pastikan mau menikah. Jadi pernah saya lihat-lihat di gereja nggak ada yang cocok, saya lihat jatuh cinta sama orang di mall. Saudara melirik pun kalau saudara tidak jelas dia belum percaya kepada Tuhan, jangan pernah dilirik. Karena Tuhan jelas pernikahan adalah lembaga ilahi. Dan Allah mengatakan dalam, coba kita lihat ayat yang ke ayat 15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Allah menghendaki ada keturunan ilahi. Bagaimana mungkin ada keturunan ilahi? Lahir dari seorang believer, unbeliever, menikah. Tidak mungkin ada keturunan ilahi di situ. Pernikahan adalah lembaga ilahi yang Allah dirikan. Supaya melalui lembaga ini saudara melakukan visi yang Tuhan yang ingin tetapkan dalam keluarga saudara. Tapi tidak mungkin orang punya satu visi di dalam Tuhan. Satu tidak percaya, satu percaya. Nah saudara, dengar baik-baik. Jangan cari pasangan seorang Kristen. Loh, mana pendeta? Label saudara, lihat orang-orang ini, mereka melabelkan dirinya sebagai orang Kristen, tapi dia tidak punya relasi sama Tuhan. Dia unbeliever sebenarnya. Dia menyebut dirinya Kristen. Dia pergi ke gereja, tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Allah mengecam itu. Allah tidak suka itu. Jadi carilah orang yang sudah lahir baru, yang dewasa dalam rohani, yang setia kepada Tuhan. Saudara, kalau seorang suami atau istri, dia setia kepada Tuhan, maka dia akan setia dengan pasangannya. Kalau seorang suami atau istri tidak setia kepada Tuhan, maka dia tidak akan setia dengan pasangannya. Ini nasihatnya saudara. Jadi kalau saudara mencari seorang yang tidak setia kepada Tuhan untuk menjadi teman hidup saudara, ingat ini, tidak akan pernah
aman. So, carilah, tanya dengan teman-teman saudara yang sudah menikah, sekalipun mereka sama-sama believer, sama-sama setia, sama-sama percaya kepada Tuhan. Persoalan itu banyak sekali. Apalagi dengan yang tidak percaya. Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya. Ini saya menemukan banyak orang punya asumsi bunyi, punya pendapat seperti ini. Pastor, saya tertarik sama orang ini dan saya cinta kepadanya dan saya amati dia mau ke gereja. Jadi nanti kita injili dia percaya kepada Yesus, maka saya akan menikah sama dia. Saudara, lihat firman Tuhan, jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang. Jangan saudara mendegradasi firman Tuhan, kompromi dengan keinginan dagingmu. Karena engkau cinta kepada dia, maka engkau merendahkan firman Tuhan dan mulai mencari alasan-alasan yang lain. Pastor, saya suka sama dia. Saya suka sama dia dan saya yakin dia pasti percaya kepada Tuhan. Ini alasan. Nah, kalau sudah jatuh cinta begini, orang sudah jatuh cinta, apapun dilakukan, termasuk pergi ke gereja, termasuk dibaptis, termasuk dinikahkan di gereja. Yang penting aku menikah sama dia. Dan setelah menikah, saudara, kita tidak tahu hati dia, kita tahunya dia pergi ke gereja dan setia dalam ibadah. Tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Apa yang terjadi? Persoalan demi persoalan muncul di dalam keluarga. Jadi saudara yang masih single, pastikan dia believer. Pastikan dia mencintai Tuhan. Pastikan dia sudah lahir baru. Kalau tidak, saudara melanggar firman Tuhan. Ini perintah saudara. Jadi toh Tuhan mengatakan jangan kompromi dengan dunia dan jangan kompromi dengan keinginan dagingmu sehingga engkau merendahkan firman Tuhan dan mencari-cari alasan dengan itu semua. Jadi isunya adalah apakah saudara taat kepada firman Tuhan atau tidak? Mau taat atau tidak? Kalau mau taat, jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang. Enggak ada yang cantik, pendeta. Saya di luar banyak sekali yang cantik. Amsal 31 ayat 30 mengatakan kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Pasangan yang takut akan Tuhan, itulah sesungguhnya yang sebenarnya harus saudara cari. Yang ketiga, saudara harus menaati perintah Tuhan di dalam pernikahan. Dalam ayat 13 dikatakan, inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjian denganmu. Saudara, pernikahan adalah perjanjian dengan Allah. Waktu saudara menikah, ini di TLC saudara kita baru satu pasang yang menikah di TLC. Dan pasti akan yang lain lagi menikah dan ketika mereka berjanji mengucapkan janji pernikahan, mereka akan mengatakan gini, di hadapan Allah dan di hadapan jemaatnya saya berjanji. Lihat, itu ada perjanjian. Dan memang pada waktu saudara menikah, saudara menandatangani surat nikah, di situ ada 2 orang saksi, ada seorang pendeta yang menandatangani itu. Tetapi saksi utama dalam pernikahanmu adalah Allah. Sehingga waktu saudara berjanji itu, wedding vow itu bukan cuma ucapan saja supaya saudara resmi menikah. Tapi waktu saudara mengucapkan itu, saudara berjanji dia, Tuhan, Bapa,
Allahku di hadapanku adalah calon istriku, dan Tuhan dengar, aku berjanji untuk setia kepada dia sehidup semati, hanya maut yang memisahkan kami. Saudara berjanji kepada Allah, bukan berjanji kepada pasanganmu. Berjanji kepada Allah supaya saudara setia kepada dia, apapun yang terjadi dalam keadaan kaya atau miskin. Sekarang begitu keadaan merubah, ekonomi merubah, sudah mulai buat alasan-alasan. Dan Tuhan ingatkan, ingat janjimu, aku menjadi saksi pada waktu pernikahanmu. Ingat janjimu, engkau akan setia kepada pasanganmu. Ingat janjimu itu. Dan inilah yang Tuhan katakan, waktu pernikahanmu, engkau berjanji di hadapan Allah. Dan istrimu adalah istri perjanjianmu. Ingat itu saudara. Ingat itu, istri itu adalah istri perjanjian. Saudara masih ingat janji pernikahan? Kalau saudara ada waktu, coba ambil waktu bagi saudara berdua bersama istri, bersama suami, mengucapkan kembali janji itu. Tuhan, di hadapanku ada istri yang dulu pernah aku ucapkan janji kepadamu bahwa aku akan setia kepadanya. Kali ini aku tetap setia kepada dia. Lihat saudara dalam ayat yang ke-13. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya di tanganmu. Lihat gini, ada orang yang punya istri, tapi dia tidak setia dengan istrinya, dia bahkan selingkuh dengan perempuan asing, anak perempuan Allah asing. Dia tidak setia lagi kepada istrinya, dan dia bawa persembahan itu kepada Tuhan, dan dia menangis kepada Tuhan, merintih supaya Allah menerima persembahannya, tapi Allah tidak menerimanya. Ayat 14, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu, istri perjanjianmu. Lihat, waktu saudara datang kepada Tuhan mempersembahkan sesuatu kepadanya, saudara minta berkat, saudara berdoa segala sesuatu, saudara naikkan kepada Tuhan supaya saudara menerima berkat dari Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mendengar itu selama saudara tidak setia kepada pasangan saudara. Saya pernah melayani di sepasang keluarga, sepasang suami istri. Dan mereka berkonsultasi dengan saya dan mengatakan kami punya hutang begitu banyak dan rumah ini kami mau jual, kami mau melunaskan, tapi keadaan begitu sulit. Keadaan begitu sulit. Dan keadaan ekonomi yang sulit inilah yang membuat kami sering bertengkar. Tapi setelah saya amati saudara, sebenarnya bukan keadaan ekonomi sulit yang membuat mereka bertengkar. Tapi karena mereka masing-masing punya selingkuhan yang membuat ekonomi mereka menjadi sulit. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Tuhan akan menegur saudara dengan keras apabila saudara tidak setia lagi kepada Tuhan. 3 prinsip yang harus saudara ingat ketika saudara merenungkan Maleakhi pasal 2 ayat 10-16. Pertama, ingatlah perjanjian saudara dengan Allah semula. Kasih semula. Kembali kepada komitmen semula. Kedua, kalau saudara menjadi orang single dan saudara ingin mencari pasangan teman hidup, carilah pasangan yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan karena dia cinta kepada saudara, lalu dia berusaha cinta kepada Tuhan. Terbalik. Cari yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ketiga, saudara setia kepada pasanganmu. Allah dikatakan dalam ayat ini, Allah membenci perceraian. Allah
tidak suka perceraian. Perceraian adalah tanda kita mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Apapun keadaannya, ku tetap setia kepadamu. Apapun, kesalahan apapun yang dilakukan oleh suami, kesalahan apapun yang dilakukan oleh istri, saya siap untuk memaafkan. Saya siap untuk menerima kembali sebagaimana Allah menerima saya kembali sebagai anaknya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kembali kami untuk setia kepada firman Tuhan, untuk setia kepada kebenaran firman Tuhan, dan tidak mengurang-uranginya, tidak menurunkan nilainya. Kami ingin setia apapun yang Tuhan perintahkan kepada kami, termasuk di dalam kami mengurus keluarga kami, termasuk di dalam kami merencanakan keluarga kami. Kami yang mau setia kepada Tuhan. Dan kalau ada anak-anakmu yang mendengarkan firman Tuhan, yang dulu setia kepada Tuhan, dulu menggebu-gebu melayani Tuhan, hamba-Mu berdoa, kalau sekarang mereka tidak setia lagi, dan kerajinannya sudah mulai kendor, Tuhan ingatkan mereka, supaya mereka kembali setia kepada Tuhan, kembali kepada kasih-Nya yang semula. Bapak, terima kasih, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati.